dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Senang sekali kita bisa jumpa ya, minggu terakhir di bulan Januari. Wah, tidak terasa ya. Ya, cepat sekali perjalanan ya hari-hari ini. Ya, karena itu membuktikan bahwa Tuhan sudah mau datang. Amin. Katakan kiri kanan nih, harus siap-siap, Tuhan sudah mau datang. Karena itu pada pagi hari ini saya akan mengangkat satu topik tentang membangun kepercayaan. Nah, ini dia, membangun kepercayaan. Saya percaya bahwa tahun 2025 ini Tuhan akan terus menolong kita, mengangkat kita untuk terus naik dan bertambah naik menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Amin. Nah, karena itu kita harus mulai bagaimana caranya, kita harus bangun kepercayaan. Kepercayaan ini bukan berarti kita harus bangun kepercayaan kepada Tuhan, tetapi hal ini lebih menyangkut kepada hubungan antar sesama. Ya, karena hubungan itu penting. Manusia itu makhluk sosial. Manusia itu berkomunitas. Dalam hal apapun selalu terjadi hubungan. Hubungan ini sangat penting karena hubungan ini akan menolong kita. Hubungan ini saya kan pernah berbicara tentang networking di sini kalau nggak salah. Hubungan ya, berjejaring, jaringan, terhubung satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kalau kita terhubung, maka ada banyak pintu-pintu akan terbuka. Kalau kita terhubung, akan banyak kesempatan-kesempatan yang akan kita kerjakan. Ya, karena itu di dalam hubungan, mari kita membangun kepercayaan. Karena kepercayaan ini sangat penting. Amin. Kepercayaan ini sangat penting dan dunia menuntut kepercayaan. Orang yang dapat dipercaya. Nah, kita ada di dalam dunia, di dalam sistem dunia ini. Ya, dunia saja menuntut kepercayaan, apalagi Tuhan kita, ya. Nah, oleh karena itu coba kita lihat, ini dasar-dasar kita. Pengkhotbah 7 ayat 1 berkata begini. Pengkhotbah 7 ayat 1. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Nama yang harum, ini tidak bisa ditawar-tawar Bapak Ibu. Ya, nama yang harum. Ya, ketika orang mendengar nama kita, mereka akan mengapresiasi kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa di tempat ini koordinator kita almarhum Bapak Pendeta Pratama Thomas telah dipanggil pulang. Ya, dan beliau telah melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Karena itu sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan turut berduka cita dan bersimpati apa yang Tuhan telah kerjakan dalam keluarga ini. Pak almarhum Pak Thomas telah menyelesaikan pertandingannya. Ya, dan saya percaya kelak nanti kita akan jumpa lagi di awan-awan permai, kata firman Tuhan. Ya, itulah penghiburan kita. Nah, dikatakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Karena hari kematian adalah pembuktian bahwa apakah hidup kita ini bernilai atau tidak. Apakah hidup kita ini berdampak atau tidak. Apakah kita memiliki nama yang harum. Nama yang harum terjadi karena apa yang telah kita perbuat. Apa yang telah kita kerjakan selama kehidupan ini.
Makanya Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang bisa mendapatkan kekayaan banyak. Orang bisa bergelimang materi. Orang bisa show off apa yang dia punya. Ya, ada yang show off tasnya dari emas. Wah, ternyata ditangkap. Ya. Nah, orang bisa, segala sumber bisa dihalalkan untuk mendapatkan kekayaan. Tetapi firman Tuhan katakan, nama baik itu lebih berharga dari semua pencapaian kita, kekayaan kita. Dan dikasihi orang itu lebih baik daripada perak dan emas. Percuma kita punya banyak, tapi nama kita rusak. Ya, nama kita jelek di masyarakat. Nah, kita lihat lagi. Nama baik itu mendatangkan kepercayaan. Ya. Nama baik. Kalau Bapak Ibu mau ambil kredit, dicek dulu namanya, betul kan? Ya, masuk daftar hitam atau tidak. Nah, jadi bank juga mengecek nama kita, teman-teman kita. Kalau kita butuh sesuatu, nama kita bisa jadi jaminan. Bahkan dengan nama kita, orang lain pun bisa terbantu. Ya, betul apa betul? Jadi firman Tuhan katakan begini, 1 Timotius 3 ayat 7. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat. Jangan hanya di dalam jemaat terkenal baik. Orang bisa pakai topeng dalam gereja. Ya, orang bisa terlihat suci, kudus dalam gereja. Tapi bagaimana di luar sana? Praktek kehidupan itu ada di luar. Di gereja kita diperlengkapi. Di gereja kita diajar. Di gereja kita dibentuk. Untuk apa? Menjadi berkat di luar. Karena itu Paulus mengingatkan kepada Timotius, hendaklah ia juga mempunyai ini para pelayan, para pemimpin umat Tuhan, ya, para penatua, diaken. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ini menyangkut kepercayaan. Nah, mengapa kepercayaan itu penting? Karena sangat berguna dalam membangun hubungan pribadi. Slide berikutnya. Mengapa kepercayaan itu penting? Karena memang berguna. Kepercayaan itu sangat berguna. Setiap kita menuntut kepercayaan. Betul? Dan suami menuntut kepercayaan dari istri. Istri menuntut kepercayaan. Hubungan pekerjaan menuntut kepercayaan. Hubungan persahabatan menuntut kepercayaan. Dan karena kepercayaan itu berguna dalam membangun hubungan pribadi maupun kerja. Ya. Orang akan dapat diandalkan. Orang akan naik tingkat. Orang akan dihargai jika ia dapat dipercaya. Apalagi mengurangi konflik. Ya, dalam hubungan kalau dapat dipercaya, konflik akan berkurang. Bukan tidak bisa tidak terjadi, tapi akan berkurang. Dalam pelayanan, dalam dunia kerja, dalam keluarga, ya, dan mengurangi rasa insecure, tidak aman. Ya, kalau saya berteman dengan dia pasti baik. Saya tahu dia tidak neko-neko dengan saya. Saya tahu dia tidak ambil untung dengan saya. Saya tahu dia pasti tidak akan merugikan. Bahkan mungkin dia akan tolong saya. Ya. Nah, anak-anak muda, ya dalam pacaran hati-hati. Ya, dalam membangun hubungan,
Apakah pasangan kita dapat dipercaya? Jangan sampai kita jadi hari Senin, yang lain hari Selasa, yang lain lagi hari Rabu. Ya, berarti pasangan kita tidak dapat dipercaya. Ya. Nah, apalagi meredakan perasaan ketidakpastian. Bahkan lebih daripada itu, Amsal 28 ayat 20 berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Orang yang dapat dipercaya, berarti orang yang dapat dipercaya, dia harus menunjukkan ya siapa dirinya. Berarti ada proses di dalamnya sehingga dia dapat dipercaya. Tapi Alkitab mengatakan juga, Amsal mengatakan, orang yang ingin cepat menjadi kaya. Ya, koci sana, koci sini. Ya, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Tanggung jawab itu penting. Menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena itu dikatakan di sini, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Berkat itu bukan hanya bicara jasmani. Coba kita lihat apa pengertian berkat di sini. Slide berikutnya. Lukas 24 ayat 50 ini ketika Yesus sebelum terangkat naik ke sorga. Ya, ketika dia sebelum terangkat, dia kemudian menadahkan tangannya, mengangkat tangannya dan kemudian memberkati. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Perhatikan baik-baik. Yesus melepaskan berkat kepada para muridnya. Ya, para murid yang mana? Para murid yang mengikuti dia. Setia mengikuti dia. Orang yang dapat dipercaya itu menunjukkan kesetiaan. Orang yang setia mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kata berkat dalam bahasa Yunani itu memakai kata eulogia. Katakan eulogia. Anda telah lulus bahasa Yunani 1 semester. Katakan kiri kanan, selamat kok. Eulogia. Apa itu eulogia? Eulogia ini berarti suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Ada faktor X, makanya ada lomba perlombaan X Factor. Ada faktor X yang menolong kita dalam usaha pekerjaan kita. Faktor X itu apa? Faktor Tuhan. The invisible hand, tangan yang tak terlihat. Itu yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Makanya firman Tuhan katakan, kalau kamu merenungkan firman Tuhan, siang dan malam, ini menunjukkan kesetiaan. Orang yang setia bisa dipercaya. Menunjukkan apa? Ketika kita selalu merenungkan mengikuti firman Tuhan, Tuhan akan menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Sehingga kita berhasil dan beruntung. Ini karunia ilahi. Kita tidak tahu, kita lagi sumpah. Kita tidak punya lagi dalam pekerjaan kita susah. Ada masalah, tapi kemudian ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan berikan hikmat. Akhirnya semuanya terselesaikan. Ada faktor X, the invisible hand, tangan yang tak terlihat yang menolong kita. Makanya ada lagu Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Ada pimpinan Tuhan, ada hikmat yang Tuhan berikan. Jangan kau bikin begini anakku, bikin kau begini, pasti terjadi. Jangan kau lewat situ, jangan ikut usaha ini, bisnis ini saja. Tuhan akan turut campur dalam kehidupan kita. Jangan kau bangun hubungan dengan dia. Ya. Jangan kau taruh modalmu di situ. Jangan kau percaya dia. Tuhan akan tuntun kita. Amin. Yang kedua, apa itu berkat? Berkat itu berbicara tentang kehadiran Allah bersama kita.
Immanuel, Allah menyertai kita. Bahwa penyertaan Tuhan itu sangat penting. Penyertaan Tuhan itu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Disertai Tuhan lebih penting dari apapun. Karena penyertaan Tuhan pasti akan membuat kita berhasil. Penyertaan Tuhan akan membuat kita sampai pada tujuan. Amin. Nah, apalagi berkat itu merupakan pemberian Allah yang berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Pertolonganmu begitu ajaib. Apalagi? Kau telah memikat hati kita. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Mujizat kuasanya. Ada kekuatan Tuhan. Kita manusia terbatas. Kita kadang lemah, lesu, letoi. Ya. Tapi Tuhan selalu memberikan kekuatan. Kekuatan yang baru. Bahkan Yesaya mengatakan, seumpama kita diberikan kekuatan seperti burung Raja Wali. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Ada kuasa, otoritas. Ini dia. Ya. Bapak Ibu, saudara yang percaya kepada Yesus, yang terima Roh Kudus, ada kuasa dan otoritas dalam kehidupan kita. Kuasa untuk apa? Menginjak iblis. Kuasa untuk menghancurkan kuasa musuh. Mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Mungkin dia pakai kuasa kegelapan, doti-doti dan sebagainya. Tapi kalau kita punya kuasa Tuhan, kuasa Tuhan itu yang menghancurkan. Makanya jangan takut dalam kehidupan ini. Amin. Jangan takut. Percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Ya, orang bisa menghambat kita, tapi kuasa Tuhan bisa menghancurkannya. Lalu yang keempat, ada pekerjaan Allah di dalam dan melalui kita untuk menghasilkan apa? Kebaikan. Ini berkat. Bahwa Tuhan telah memberikan kepada kita berkat. Dalam hidup kita harus ada perbuatan baik yang kita kerjakan. Ya. Nah, ini kata berkat. Berkat tidak selalu berhubungan dengan materi. Justru berkat ini adalah kemampuan Allah yang diberikan kepada manusia yang percaya kepadanya untuk menghasilkan. Katakan menghasilkan. Apa yang dihasilkan? Bisa menghasilkan banyak hal. Perbuatan baik, bisa menghasilkan uang terutama. Betul kan? Ya. Pertolongan Tuhan. Ini berkat. Tapi ini diberikan kepada siapa? Orang yang dapat dipercaya. Bahwa kita ini harus dapat dipercaya oleh Tuhan. Kita juga harus dapat dipercaya oleh manusia. Ketika kita dapat dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan membukakan jalan-jalan dalam kehidupan kita. Mungkin ada pintu-pintu yang tertutup akan terbuka karena Tuhan menyertai kita. Amin. Mungkin selama ini kita telah berusaha sungguh-sungguh, tapi masih tertahan. Yang jadi pertanyaannya, apakah engkau dapat dipercaya oleh Tuhan? Kita berdoa minta berkat, tapi pertanyaannya, apakah engkau dapat dipercaya? Jangan sampai ketika Tuhan memberkati kita, ternyata kita tidak dapat dipercayai karena kita salah mengelolanya. Oh ya, berkat bisa jadi kutuk. Berkat bisa jadi masalah dalam kehidupan kita. Ya, ada orang karena berkat, awalnya dia berdoa minta berkat. Ketika diberkati, dia meninggalkan Tuhan. Bisa? Bisa. Karena terlena oleh berkat. Ya, terlena oleh mujizat. Ada orang mengalami mujizat tapi bisa meninggalkan Tuhan. Bisa. Terlena dengan mujizat. Hati-hati. Jadi orang dapat dipercayai mendatangkan banyak berkat. Nah,
Karena itu, bagaimana kita membangun kepercayaan? Nah, ini penting ini. Bagaimana kita membangun kepercayaan, building trust, ya. Nah, coba kita lihat Daniel. Daniel pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita baca sama-sama. Ya, Daniel 6 ayat 1 sampai yang ke-10. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati suatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkannya kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dan larangan itu demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Saudara lihat bagaimana kehidupan Daniel. Daniel itu adalah tawanan Kerajaan Babel. Dari sejak muda, imut-imut, ya, telah ditawan. Tapi kemudian Daniel, lihat, dia melalui beberapa pemerintahan. Dan Daniel tetap ada di atas. Kenapa? Ayat-ayat ini membuktikan bahwa Daniel itu orang yang dapat dipercaya. Dia bangun kehidupannya. Dia bangun kepercayaan orang terhadap dirinya. Maka dikatakan di sini, ya, Raja Darius itu sudah pemerintahan ketiga dalam kehidupan Daniel. Nebukadnezar, kerajaan baru Media Persia, Darius, ya. Itu Darius ini kemudian karena ada 120 daerah yang dikuasai, akhirnya Darius mengangkat para pemimpin-pemimpin untuk 120. Tetapi 120 ini di atasnya ada 3 lagi wakil raja. Ya, ada 3 wakil raja. Tetapi kemudian Daniel ini akan diangkat untuk mengepalai 3 wakil ini. Berarti Daniel itu orang kedua. Betul kan? Tangan kanan raja. Kenapa dia demikian? Para musuh-musuhnya tidak mendapatkan cacat celah dalam kehidupannya.
Apa yang dia kerjakan semuanya baik. Ya, dikatakan dia setia. Tidak didapati sesuatu kelalaian, ya, suatu kesalahan padanya, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Saudara, ternyata ibadah kita itu sangat berguna. Karena Daniel dapat dipercayai dia setia beribadah kepada Tuhan, ada keluputan dari Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita membangun kepercayaan? Ubah kebiasaan buruk kita. Ya, ubah. Kalau dulu kita tidak bisa dipercayai, sekarang kita harus membangun. Tapi itu bukan satu hari. Itu butuh proses supaya orang bisa mempercayai kita kembali. Betul apa betul? Ya, suami-suami, ada proses supaya istrimu bisa mempercayai kita kembali. Ya, istri-istri juga demikian. Kalau dulu kita pernah buat salah, suami-suami, ya, jangan harap dalam satu malam istri kita bisa percaya kita. Kita harus tunjukkan perubahan-perubahan itu. Ya. Para pekerja, para staf, apa yang ada yang kita sedang kerjakan, para pelayan, hamba Tuhan termasuk. Ya. Bangun hidup yang dapat dipercaya. Apa yang kita katakan harus dapat dipercaya. Oleh karena itu, ubah kebiasaan buruk. Lalu yang kedua, bangun kesetiaan. Daniel contohnya, orang yang setia. The faithful man, Amsal bilang, dapat mendapatkan banyak berkat. Diterjemahkan orang yang dapat dipercaya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan orang yang setia. Kesetiaan itu penting. Amin. Tidak ada yang amin. Setia dalam hubungan suami istri, setia dalam pekerjaan, setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Ini penting. Lalu yang ketiga, membangun integritas. Apa yang kita katakan, kita harus kerjakan. Apa itu integritas? Sederhana. Kata-kata kita bisa dipegang. Betul kan? Ini sederhana pengertian integritas. Ya. Integritas itu berarti apa? Bisa mengelola dengan baik, bertanggung jawab, disiplin, menunjukkan itikat perbuatan baik dan sebagainya. Dapat dipercaya. Yang keempat, bertanggung jawab. Ini yang susah kadang-kadang. Integritas, bertanggung jawab itu susah. Makanya ada lagu, lain di bibir, lain di hati. Karena memang lidah tak bertulang. Manusia itu suka berjanji. Tapi menepatinya antara ya dan tidak. Maybe yes, maybe no. Bertanggung jawab. Tuhan menuntut kita supaya kita bertanggung jawab terhadap hidup kita. Bertanggung jawab terhadap berkat Tuhan. Kita harus kelola dengan baik. Ya, ini tanggung jawab. Ada orang melalaikan tanggung jawab ini. Ketika Tuhan memberkatinya, dia menghabiskan untuk dirinya. Berarti dia tidak bisa mengelola dengan baik. Ada yang dipercayakan 1 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan berapa? 5 talenta. Siapa yang bisa mengelola dengan baik? Yang 2 dan yang 5. Yang 1 dia simpan. Dia tidak mau kelola. Begitu juga dalam hidup ini.
talenta, karunia, bakat yang Tuhan sudah berikan, kita harus kelola. Materi yang Tuhan berikan, kita harus kelola. Ya, apalagi hikmat yang Tuhan berikan, kita harus kelola dengan baik. Sehingga kita bisa menjadi pribadi yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Dan juga untuk sesama. Apa yang dipercayakan kepada kita, tanggung jawab yang ada, kita harus kerjakan dengan baik. Kelola dalam apa? Disiplin dan kesetiaan, ketaatan yang ada. Ya, seringkali satu hal, apa membedakan manusia Indonesia dengan manusia Jepang misalnya? Dalam hal apa? Ya, disiplin kerja. Dimulai dari apa? Suka antri toh? Betul? Antri. Ternyata antri ini membangun budaya disiplin. Orang Indonesia tidak suka antri. Suka apa? Menyerah. Apalagi kalau ada pesta Bapak Ibu, Saudara. Waduh. Ya, saya pernah di Toraja pesta. Satu meja begini. Ternyata antriannya dari kiri, kanan, muka, tengah, belakang. Main serobot. Masya Allah. Sudah main serobot, ambil begini. Dari gunung bawa karang pindah. Bukan hanya itu lagi. Apa? Bungkus. Orang lain belum dapat. Sudah dibungkus. Di mana-mana ini persoalannya. Betul kan? Di mana-mana. Bukan hanya di daerah-daerah tertentu. Di Makassar banyak. Antri. Waktu juga. Banyak hal. Ini harus bertanggung jawab. Dalam kehidupan ini. Termasuk juga keuangan kita. Harus. Berapa yang harus ditabung. Berapa yang harus diinvestasikan. Pengeluaran. Apalagi. Ya, bahkan dalam keuangan kita. Ada untuk Tuhan. Dikembalikan, bukan Tuhan ambil untung dari kita, tidak. Tapi itu merupakan tanggung jawab kita dalam pengelolaan. Ada lagi untuk sesama kita dalam hal apa? Berbuat baik, kelola baik. Ya. Nah, yang kelima, ini konsisten. Saya pernah khotbah di sini kayaknya ya. Baru kerja ini 3 bulan, bosan, pindah lagi. 3 bulan kemudian, 5 bulan, bosan, pindah lagi. Konsisten. Suatu pohon akan bertumbuh baik kalau dia konsisten ada di situ. Tidak pindah-pindah. Ya. Tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita harus kelola secara konsisten. Artinya, terus kerjakan. Pelayanan seperti itu, mungkin belum berhasil, belum ada yang menghargai kita. Kerjakan. Firman Tuhan katakan, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahkan kepadamu perkara-perkara yang besar. Mungkin belum terlihat usahamu. Belum terlihat perjuangan cintamu. Tapi harus konsisten. Katakan kiri kanan. Konsisten. Ya, konsisten. Sehingga pada waktunya nanti kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Amin. Bangun tanggung jawab. Karena ini penting. Dalam hal apapun, dalam hal sekuler maupun rohani, sebenarnya tidak ada perbedaan antara sekuler dan rohani. Dalam hal di marketplace atau dalam pelayanan, dalam ibadah, bangun. Daniel memberikan contoh kepada kita. Ya, bahkan dia berani, dia konsisten apa? Beribadah 3 kali demi didengarnya Daniel. Peraturan yang dibuat, bayangkan semua pemimpin bermufakat untuk menjatuhkan Daniel. Tapi dia tetap konsisten.
Berapa kali sehari? 3 kali sehari dia berdoa. Ya. Lalu kemudian mereka kemudian datang kepada raja. Raja, peraturan mengatakan harus 30 hari bermohon kepada Tuhan. Tapi ini Daniel berdoa kepada Allahnya. Akhirnya raja dengan berat hati. Karena raja tahu siapa Daniel ini. Karena undang-undang sudah dibuat. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita membangun kepercayaan. Dibuang ke gua singa. Daniel tetap konsisten. Dia tidak takut. Karena dia tahu ada Tuhan yang menolong dia. Itu berkat. Mungkin ada singa-singa di sekeliling kita yang ingin memangsa kita. Tapi ada Tuhan. Ya Allah Immanuel. Jadi dalam tahun ini Tuhan akan terus memberkati kita. Tapi harus bangun kepercayaan. Amin.